Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uki Aulia Saputra Rambe dari semester 3B. Saya akan mereview jurnal hukum pidana yang berjudul Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat. Meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu, asalkan tidak mengganggu ketertiban. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum, yang dari tindakan-tindakan itu timbul kecelakaan lalu lintas, kejahatan, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, dan lain sebagainya, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga yang pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Di sini ada aturan-aturan hukum yang mengenai berkaitan dengan minuman keras. Adapun pasalnya berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan. Pasal 300 KUHP, saya ambil contoh. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 dihukum barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk. Lalu barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umumnya di bawah 16 tahun. Kemudian poin C-nya, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Tapi kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu. Lalu kemudian tugas hakim dan wewenang hakim. Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya akhir proses perkara berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Kemudian keputusan hakim. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang ada, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam memberikan keputusan, hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Dan dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis putusan hakim, di antaranya putusan bebas, yang kedua putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang ketiga putusan pemidanaan, yang keempat putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, lalu kemudian ada putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Kemudian dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang ada menjadi bahan utama
untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian, dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Lalu, dasar pertimbangan hakim merupakan suatu cara metode oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum nullum delictum nulla puna sine praevilia lege, atau tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, si tersalah ini akan didakwa sesuai dengan apa yang telah dilanggar dalam suatu pasal. Memenuhi unsur atau tidak, meringankan atau memberatkan itu tergantung dari pasal yang dilanggar dan keputusan akhir dari hakim. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.